Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1549 Istana Iblis Abi. Saat tubuh naga leluhur dari klan naga Taiksu melambung, seluruh ruang tersapu oleh gelombang besar. Ombak pun menghantam. Jubah biru yang Xiao Tian berkibar kencang tertiup angin. Namun tak lama kemudian, tubuh naga leluhur dari klan naga Taiksu dikumpulkan ke dalam kuali oleh Master Ding. Melihat ini, Yang Xiao Tian merasa lega. Setelah itu, dia menemukan cincin naga Taiksu di tanah sekitarnya, membukanya, dan menemukan tidak hanya banyak batu roh kekacauan kelas atas di dalamnya tetapi juga banyak obat surgawi klan panjang. Bahkan ada pengobatan surgawi yang berusia 80 juta tahun. Sayangnya, meskipun ada air suci dao surgawi, semuanya adalah lapisan ke-6, tidak memiliki air suci lapisan surgawi ke-7. Yang Xiao Tian menyimpan cincin naga Taiksu, memeriksa ruang angkasa, lalu muncul dari ruang dalam, meninggalkan puncak gunung, dan mengirimkan jimat pesan kepada semua orang, mengatakan bahwa dia telah menemukan leluhur klan naga kekosongan besar. Setelah bertemu kembali dengan Meng Bingsui dan Li Heng, Yang Xiao Tian tidak berlama-lama dan terbang langsung menuju pintu masuk alam abadi. Setibanya di pintu masuk alam abadi, dia melihat tentara orang mati mengepungnya, tak berujung dan tak terlihat. Membunuh. Melihat pasukan orang mati yang tak ada habisnya, Yang Xiao Tian berkata dengan dingin, dan segera mengendarai kapal terbang naga kesengsaraan langsung menuju pasukan orang mati. Bang! Kapal terbang naga kesengsaraan menghantam susunan blokade yang didirikan oleh tentara orang mati. Susunan itu langsung tertembus. Seketika, kapal terbang naga kesengsaraan melaju dengan kecepatan penuh dan menabrak tentara orang mati. Pasukan orang mati yang berdempetan langsung hancur berantakan, menciptakan celah besar selebar ratusan mil. Kapal terbang naga kesengsaraan terus mengukir jalan keluarnya. Meng Bingsui dan Iblis Kebencian Abadi mengambil tindakan secara bersamaan. Seketika, tentara orang mati yang menghalangi jalan dibekukan, diledakkan, dibakar oleh kabut beracun, atau diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh 14 sayap Raja Teng. Kapal terbang naga kesengsaraan mempertahankan kecepatannya. Di belakang Yang Xiao Tian, 14 sayap cahaya terbentang, dan di atas kepalanya berdiri Raja Kekacauan, alam surgawi cahaya. Kekuatan cahaya bergelora bagai lautan, memurnikan semua energi kematian. Yang Mulia telah memerintahkan, kunci alam abadi, bahkan jika itu berarti pengorbanan total, Yang Xiao Tian tidak boleh dibiarkan pergi. Seorang guru suci tanah suci meraung dengan marah, mengarahkan pedangnya langsung ke kapal terbang naga kesengsaraan, bunuh. Seketika, pasukan tanah suci yang berkekuatan miliaran orang menyerang Yang Xiao Tian dan yang lainnya secara bersamaan. Pedang Qi yang luas membentuk lautan yang menutupi ruang yang sangat luas, sepenuhnya menghalangi jalan kapal terbang naga kesengsaraan. Pada saat itu, Yang Xiao Tian sepenuhnya melepaskan kekuatan tubuh pedang primordial, dan tubuh pedang primordial lapisan 25 meletus dengan kecemerlangan Qi pedang yang tak tertandingi. Meng Bingsui, Iblis Kebencian Abadi, Li Heng, dan yang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga, dan Master Ding melayang di udara, kuali besarnya bersinar terang, menerangi berbagai lapisan ruang angkasa. Kekuatan 7 serangan dao penghancur turun dengan dahsyat. Bang! Kekuatan gabungan Master Ding, Meng Bingsui, dan lainnya menghantam lautan pedang Qi, yang kemudian meledak. Pedang Qi ditembakkan. Semua tentara orang mati di sekitarnya tertusuk dan terhempas oleh ledakan pedang Qi, berubah menjadi kabut darah abu-abu yang menutupi kubah surga. Dan saat pedang Qi yang meledak melesat menuju kapal terbang naga kesengsaraan, di bawah kekuatan tubuh pedang primordial, semuanya terbang mundur. Kapal terbang naga kesengsaraan terus melaju, menghancurkan sisa kekuatan Qi pedang yang meledak. Guru suci tanah suci itu hendak memerintahkan serangan lain ketika tiba-tiba, sebuah kuali emas raksasa muncul di atas kepala. Mulut kuali raksasa emas itu meletus dengan cahaya guntur kesengsaraan, menyelimuti dia dan pasukan tanah suci dengan guntur kesengsaraan dao surgawi yang tak berujung. Blood Sun Great Arai, teriaknya dengan penuh ketakutan, seluruh kekuatan surgawinya dilepaskan dengan panik, ia mengayunkan pedangnya, dan pasukannya yang berjumlah miliaran orang juga secara bersamaan melepaskan seluruh kekuatan surgawi mereka, mengayunkan pedang mereka. Berdengung. Di dalam lautan Qi pedang kematian, matahari berwarna merah darah terbit. Matahari merah darah ini membawa kekuatan penghancur dan Qi pedang kematian, keduanya menyerang guntur kesengsaraan dao surgawi milik Guru Ding. Bang! Raungan dahsyat yang mengguncang langit.
Matahari berwarna merah darah dan lautan Ki pedang kematian kembali diledakkan oleh guntur kesengsaraan Dao Surgawi. Tanah suci, sang guru suci dan pasukannya diledakkan ke bawah tanah. Tanah meledak, mengirimkan lingkaran cahaya petir yang besar. Kekuatan 7 serangan penghancuran Dao milik Guru Ding adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh tentara orang mati ini. Kapal terbang naga kesengsaraan terus terbang keluar. Namun, di depan, pasukan tanah suci lainnya dengan ganas menyerang Yang Xiaotian dan yang lainnya. Kali ini, di bawah perintah Xie Bi, banyak pasukan tanah suci di sekitarnya juga tiba. Menghadapi pasukan tanah suci di depan, semua orang terus berjuang maju. Setelah Master Ding melancarkan ratusan 7 serangan penghancuran Dao, mereka akhirnya berjuang keluar dari dunia kematian yang dibentuk oleh tentara orang mati, dan kapal terbang naga kesengsaraan terbang keluar dan kemudian melesat pergi. Sementara itu, Xie Bi, utusan hak kematian, dan Rosen Ghost Venerable bergegas menuju alam abadi, tetapi waktunya terlalu sempit, mereka memerlukan setidaknya beberapa hari lagi untuk kembali ke alam abadi. Xie Bi, di kapal terbangnya, sambil membayangkan cara mengepung dan membunuh Yang Xiaotian sekembalinya ke alam abadi, menerima jimat pesan dari guru suci tanah suci di bawah. Ketika Xie Bi membuka jimat pesan dan membaca isinya, dia sangat marah, apa, Yang Xiaotian lolos. Utusan hak kematian, Rosen Ghost Venerable, dan yang lainnya terkejut. Bukankah Yang Xiaotian akan menerobos masuk ke alam abadi? Bagaimana dia bisa pergi begitu cepat? Rosen Ghost Venerable mengerutkan kening. Mungkinkah dia tidak memahami prasasti waktu surgawi dari alam abadi? Utusan hak kematian bertanya-tanya, apakah dia memasuki alam abadi karena alasan lain? Wajah Xie Bi berubah muram, jika dia tidak bisa membunuh Yang Xiaotian kali ini, lain kali akan lebih sulit lagi. Segera, dia memerintahkan semua pasukan tanah suci utama di wilayah kematian untuk mencegat Yang Xiaotian dengan kekuatan penuh. Sementara itu, dia mengemudikan kapal terbangnya, bergegas menuju ke arah Yang Xiaotian. Di bawah perintah Xie Bi, meskipun semua pasukan tanah suci utama di wilayah kematian berusaha sekuat tenaga untuk mencegat kapal terbang naga kesengsaraan, itu tidak lebih dari seekor semut yang mencoba menghentikan kereta, itu bunuh diri. Setengah bulan kemudian, Yang Xiaotian dan yang lainnya meninggalkan wilayah kematian, dan kembali ke wilayah Raja Neraka. Bersemangat untuk menyatu dengan tubuh naga leluhur dari klan naga Taiksu, setelah meninggalkan wilayah kematian, Yang Xiaotian tiba di pegunungan tak berpenghuni dan mulai mundur. Penggabungan tubuh naga leluhur klan naga Taiksu dengan Yang Xiaotian akan memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 tahun, dan selama itu ia tidak boleh diganggu. Oleh karena itu, Meng Bingsui dan yang lainnya menjaga berbagai posisi untuk melindungi Yang Xiaotian, memastikan tidak ada yang akan mengganggunya. Langit dan bumi terdiam. Yang Xiaotian mengoperasikan keterampilan surgawi naga kesengsaraan, saat tubuh naga leluhur klan naga Taiksu perlahan bangkit di sekitar Yang Xiaotian, kekuatan leluhur klan naga Taiksu yang melonjak terus mengalir ke dalam dirinya. Namun, hanya sebulan setelah Yang Xiaotian mulai menyatu dengan tubuh naga leluhur dari klan naga Taiksu, sekelompok besar ahli terbang dari jauh. Melihat pakaian kelompok ahli ini, iblis kebencian abadi mengerutkan kening, Istana Iblis Abi. Istana Iblis Abi merupakan kekuatan terdepan di alam kematian pada zaman kuno, namun dengan bangkitnya Raja Alam Kematian dan Raja Neraka, istana ini menjadi tersembunyi. Selama bertahun-tahun, tidak banyak berita tentang Istana Iblis Abi, dan sekarang tampaknya mereka juga muncul. Melihat sekelompok ahli Istana Iblis Abi terbang ke arah ini, iblis kebencian abadi terbang ke depan, mengangkat tangan untuk menghalangi mereka, semuanya, silakan membuat jalan memutar. Bab 1550, Tubuh Surgawi Naga Primordial menerobos kesempurnaan. Orang-orang dari Istana Iblis Abi terkejut. Memimpin kelompok ahli Istana Iblis Abi ini adalah Kepala Istana Iblis Abi. Ia menatap lelaki tua renta yang menghalangi jalan di depan mereka dan tak kuasa menahan tawa. Ia berkata kepada semua orang sambil tersenyum, sepertinya Istana Iblis Abi kita sudah terlalu lama tersembunyi, sekarang lelaki tua sembarangan berani menghalangi jalan kita. Sungguh menggelikan bagi kepala Istana Abi Iblis yang terhormat diminta mengambil jalan memutar oleh seorang lelaki tua. Semua orang dari Istana Iblis Abi tertawa. Guru, biarlah aku bertindak dan menyingkirkan orang tua ini. Seorang murid di belakangnya melangkah maju dan berkata. Kepala Istana Abi Demon Palace mengangguk. Mengingat statusnya, tidak pantas baginya untuk bertindak secara langsung. Oleh karena itu, murid di belakangnya melompat maju, mengulurkan tangannya untuk menangkap iblis kebencian abadi.
Sebuah telapak tangan iblis, yang dipenuhi dengan energi iblis, langsung datang di hadapan iblis kebencian abadi. Telapak tangan iblis ini ditutupi dengan urat-urat berwarna merah darah. Pembuluh darah itu meliuk-liuk dengan cahaya berdarah, amat mengerikan dan menyeramkan. Ini adalah tangan penangkap iblis darah yang terkenal dari Istana Iblis Abi. Jika seseorang tertangkap oleh tangan penangkap setan darah ini, pembuluh darah setan darah akan menyerbu tubuh Anda, seakan-akan digigit oleh ribuan serangga, yang akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Namun, iblis kebencian abadi hanya melirik tangan penangkap iblis darah yang jatuh. Tangan itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah dan kabut iblis, lalu menghilang di udara. Orang-orang dari Istana Iblis Abi terkejut. Khususnya murid dari kepala Istana Abi Demon Palace sangat terkejut. Sekali lagi kuingatkan kalian semua, kalau kalian pergi sekarang, belum terlambat. Kalau tidak, nanti kalau mau pergi lagi, kalian tidak akan bisa, kata iblis kebencian abadi. Saat ini, Yang Mulia berada di momen kritis untuk menyatu dengan wujud sejati leluhur klan Naga Taiksu. Oleh karena itu, hindari pertempuran jika memungkinkan. Kalau tidak, dengan temperamennya, dia pasti sudah bertindak. Para ahli di Istana Iblis Abi mendengar ini dan semuanya menjadi marah. Murid kepala istana semakin geram, berteriak, "Orang tua, ambillah pedang abiku lagi." Sambil berkata demikian, ia melambaikan tangannya, dan ki pedang yang seluruhnya terbuat dari rune pedang berwarna merah darah melesat ke arah iblis kebencian abadi. Melihat lawan mengambil tindakan lagi, wajah iblis kebencian abadi berubah dingin, dan dia melambaikan tangannya, "Nyahlah." Lawan terpental mundur, menghantam cakrawala, dan terus-menerus batuk darah. Melihat hal itu, kepala istana iblis abi berubah sedingin es, penuh dengan hasrat membunuh. Energi iblis membumbung tinggi ke langit. Bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya, menyerang iblis kebencian abadi dengan kedua tinjunya. Kalau begitu, kalian semua tidak perlu pergi. Iblis kebencian abadi menyerang dengan telapak tangannya. Seketika itu juga, kepala istana Abi Demon Palace terbanting ke tanah, terhempas ke dalam perut bumi. Telapak iblis surga kebencian. Seorang tetua istana iblis Abi mengenali telapak iblis surga kebencian milik iblis kebencian abadi, dan raut wajahnya berubah drastis, "Kaulah iblis kebencian abadi." Kembalinya iblis kebencian abadi di pertempuran negeri obat awan telah menyebar kemana-mana. Dan semua orang tahu bahwa iblis kebencian abadi melayani Yang Xiaotian. Karena iblis kebencian abadi berjaga di sini, orang yang dia lindungi pasti juga. Jadi, iblis senior kebencian abadi, kami buta dan menyinggungmu. Tetua lain dari istana iblis Abi dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, "Kami akan pergi sekarang." "Pergi." Iblis kebencian abadi berkata dengan dingin, "Sudah kubilang, karena kau tidak mau pergi tadi, sekarang tidak ada yang boleh pergi." Setelah menyelesaikan kata-katanya, ia menyerang para ahli istana iblis Abi dengan serangan telapak tangan yang dahsyat. Saat ini, Yang Xiaotian sedang berada di tahap kritis kultivasinya. Untuk mencegah informasi bocor dan menarik Xiebi dan yang lainnya, orang-orang istana iblis Abi tentu saja tidak bisa pergi. Akan tetapi, dia tidak membunuh penduduk istana iblis Abi melainkan menangkap mereka, dan berencana menunggu Yang Xiaotian keluar dari pengasingannya untuk menghabisi mereka. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, penduduk istana iblis Abi hanya berada di alam konfirmasi Dao, tidak mampu menahan iblis kebencian abadi, yang terus-menerus mengalahkan mereka. Li Heng, Raja Binatang Racun, beserta yang lainnya tiba tak lama kemudian dan menangkap seluruh penduduk istana iblis Abi, menyegel kekuatan surgawi mereka, dan melemparkan mereka ke samping. Waktu berlalu. Lebih dari setahun berlalu. Untungnya bagi iblis kebencian abadi, selain orang-orang istana iblis Abi, tidak ada orang lain yang berkunjung. Yang Xiaotian duduk bersila di ruang dalam di bawah tanah, dengan kekuatan naga yang mengalir deras di sekujur tubuhnya bagai lautan. Setelah lebih dari setahun menyerap sepenuhnya, ia hampir sepenuhnya menyatu dengan kekuatan naga dari tubuh naga leluhur klan Naga Taiksu. Di belakangnya, tubuh naga leluhur dari 9 klan naga besar melingkar. Pada saat ini, di samping tubuh leluhur klan naga hitam, terdapat sosok lain dari leluhur klan naga, naga leluhur dari klan Naga Taiksu. 2 bulan lagi berlalu. Akhirnya, kekuatan naga dari naga leluhur klan Naga Taiksu terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Sosok naga leluhur klan Naga Taiksu yang sebelumnya samar-samar di belakangnya menjadi sepenuhnya jelas dan stabil. 10 leluhur naga agung melingkar di atasnya di udara, dengan 10 kekuatan naga besar menyapu langit dan bumi. Ketika merasakan kekuatan 10 naga besar,
orang-orang yang berjaga di luar tidak merasa khawatir tetapi malah gembira. Yang mulia telah berhasil, kata iblis kebencian abadi dengan gembira. Tubuh surgawi naga primordial yang mulia akhirnya mencapai kesempurnaan, bersinar sepanjang masa. Ujar Li Heng, yang berasal dari klan Long, penuh semangat. Tubuh surgawi naga primordial adalah unik sepanjang masa, apalagi alam kesempurnaan tubuh surgawi naga primordial, itu benar-benar tak tertandingi dan tidak akan pernah datang lagi. Ya, pada saat ini, tubuh surgawi naga primordial yang Xiao Tian akhirnya mencapai kesempurnaan. Kekuatan 10 leluhur naga agung akhirnya berkumpul. Di bawah aktivasi tubuh surgawi naga primordial oleh Yang Xiao Tian, kekuatan 10 leluhur naga agung melonjak ke langit, mengaduk angin dan awan, mengubah warna langit dan bumi. Kekuatan 10 leluhur naga agung. Kepala Istana Iblis Abi dan yang lainnya menyaksikan kekuatan 10 leluhur naga agung yang membubung tinggi ke angkasa dan ikut terkejut. Mereka, tentu saja, tahu apa artinya ini. Menggabungkan kekuatan 10 leluhur naga agung menjadi satu, ini lebih dari yang pertama dari klan naga. Setelah sekian lama, Yang Xiao Tian akhirnya menarik kembali kekuatan 10 leluhur naga agung ke dalam tubuhnya. Kemudian dia terbang keluar dari ruang bawah tanah dalam, dengan cahaya yang memancar ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi leluhur naga kesengsaraan. Yang Xiao Tian melesat ke udara, menghantamkan cakar naga raksasa, langsung menciptakan dua jejak cakar naga besar di tanah yang jauh, tak terduga dalamnya. Kemudian, wujud Yang Xiao Tian bersinar sekali lagi, berubah menjadi leluhur naga emas, lalu bersinar lagi, berubah menjadi leluhur klan naga kematian. Di bawah tatapan terkejut semua orang, Yang Xiao Tian terus berubah menjadi 10 leluhur naga agung. Saat Yang Xiao Tian berubah menjadi leluhur naga biru, cakar naga raksasa terangkat, menyebabkan semua air laut di lautan sekitarnya terbang mundur seluruhnya, lalu mengembun menjadi pedang terbang, lalu berubah lagi menjadi anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Akhirnya, berubah kembali menjadi air laut, lalu jatuh kembali ke lautan. Leluhur naga biru merupakan binatang surgawi dengan atribut air, dan di masa depan, Yang Xiao Tian dapat mengendalikan semua air di bawah langit. Setelah membiasakan diri dengan kekuatan 10 leluhur naga agung, Yang Xiao Tian kemudian kembali ke wujud manusia. Kali ini, setelah menyatukan tubuh naga leluhur dari klan naga Taiksu, tubuh surgawi naga primordialnya tidak hanya berhasil menembus lapisan 25, tetapi juga maju dari lapisan ke-7 tertinggi ke lapisan ke-8 tertinggi. Akan tetapi, seiring kemajuan di alam, pengaruh kekuatan naga dari tubuh naga leluhur klan naga juga melemah secara signifikan. Bab 1551, Ratusan Air Suci Dao Surgawi Tingkat 7. Tuan Muda, Yang Mulia, Meng Bingsui dan Iblis Kebencian Abadi melangkah maju untuk memberi selamat kepada Yang Xiao Tian atas keberhasilannya menyatu dengan tubuh naga leluhur dari klan naga Taiksu. Melihat orang-orang dari Istana Iblis Abi di tanah yang jauh, Yang Xiao Tian bertanya kepada Iblis Kebencian Abadi, apa yang terjadi? Iblis Kebencian Abadi segera menceritakan kejadian sebelumnya kepada Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian terkejut. Ia tahu tentang Istana Iblis Abi, tetapi ia tidak menyangka orang-orangnya akan muncul. Apakah karena perselingkuhannya dengan Xiebi atau karena perang Myriad Domain yang akan datang? Dia berjalan menuju orang-orang Istana Iblis Abi. Kepala istana dari Istana Iblis Abi, melihat Yang Xiao Tian mendekat, bergegas menjelaskan, penguasa kepala naga, kami tidak bermaksud menyinggung. Kami hanya lewat dan tidak tahu Anda ada di sini untuk mengasingkan diri dan berkultivasi. Mohon maafkan kami, penguasa kepala naga. Orang lain dari Istana Iblis Abi juga segera berdiri, membungkuk, dan meminta maaf kepada Yang Xiao Tian. Mengapa kalian muncul kali ini? Tanya Yang Xiao Tian sambil menatap mereka. Kepala istana dari Istana Iblis Abi tampak tegang. Setelah ragu sejenak, ia berkata, menjawab pertanyaan penguasa kepala naga, kali ini, kami muncul terutama untuk perang Myriad Domain yang akan datang. Terutama, Yang Xiao Tian mendeteksi sesuatu dalam kata-katanya. Jelaslah bahwa Istana Iblis Abi mempunyai motif lain. Nenek moyang kami mendengar bahwa penguasa kepala naga dapat memurnikan ramuan pencerahan surgawi tingkat kesengsaraan ke-14, jadi beliau mengutus kami untuk menemui Yang Mulia, dengan harapan dapat menukarkan air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 dengan ramuan pencerahan surgawi tingkat kesengsaraan ke-14, jelas kepala istana dari Istana Iblis Abi dengan cepat. Benarkah begitu? Yang Xiao Tian menatapnya. Yang lainnya jelas-jelas berbohong. Tepat pada saat itu, jimat pesan Raja Binatang Buas berbisa bergetar.
Ia membukanya dan seketika matanya menjadi dingin. Dia menyerahkan jimat itu kepada Yang Xiaotian, Yang Mulia, Zhang Jun dan yang lainnya telah menemukan bahwa Xie Bi telah mengundang banyak ahli klan iblis primordial ke kuil kematiannya untuk membahas masalah penting. Kelompok-kelompok besar klan iblis primordial ini termasuk leluhur istana iblis Abi, Raja Mayat Air Hitam, penguasa iblis Yin Yang, penguasa iblis agung klan Ming, dan penguasa iblis suci emas. Xie Bi bermaksud bekerja sama dengan mereka untuk membunuhmu. Wajah kepala istana dari istana iblis Abi berubah drastis. Ia begitu ketakutan sehingga ia langsung berlutut dan menjelaskan dengan ngeri, penguasa kepala naga, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kami tidak tahu apa yang sedang direncanakan leluhur kami. Semua ahli istana iblis Abi juga berlutut, semuanya tampak panik. Xie Bi berniat bekerja sama dengan leluhur mereka untuk membunuh Yang Xiaotian, dan kini mereka berada di tangan Yang Xiaotian. Jika terjadi kesalahan, Yang Xiaotian bisa saja mengirim mereka untuk meminum air mata air kuning neraka hanya dengan satu tebasan pedang. Melihat wajah kepala istana iblis Abi yang ketakutan, Yang Xiaotian mencibir dingin. Tidak tahu apa-apa, omong kosong seperti itu hanya bisa membodohi anak kecil. Yang Xiaotian terlalu malas untuk berdebat dengan mereka. Ia mengeluarkan sejumlah besar eliksir kontrol, melemparkannya ke tanah, dan berkata, ini eliksir kontrol. Kalian masing-masing ambil satu. Dalam setengah jam, mereka yang tidak meminumnya akan mati. Sekarang Xie Bi bermaksud untuk bersekutu dengan leluhur istana iblis Abi dan yang lainnya untuk membunuhnya, menjadikan kepala istana iblis Abi dan orang-orangnya sebagai orang dalam akan membuat segalanya jauh lebih mudah baginya. Wajah orang-orang dari istana iblis Abi berubah. Penguasa kepala naga, kami, kepala istana iblis Abi tergesa-gesa dan masih ingin menjelaskan, tetapi iblis kebencian abadi berkata dengan dingin, penguasa kami berkata bahwa dalam setengah jam, mereka yang belum mengambilnya akan mati. Dengan itu, dia mengumpulkan ki iblis di tangannya, siap membunuh orang-orang di istana iblis Abi kapan saja. Li Heng, Raja Binatang Racun, Zi Teng, dan yang lainnya juga mengunci orang-orang di istana iblis Abi. Di bawah tekanan iblis kebencian abadi, Li Heng, dan lainnya, orang-orang di istana iblis Abi merasa tercekik. Dunia menjadi tenang. Akhirnya, beberapa ahli dari istana iblis Abi mulai meminum ramuan itu satu persatu. Melihat kepala istana iblis Abi masih ragu-ragu, Yang Xiaotian berkata, kalian ada 134 orang, tapi hanya 130 ramuan. Tidak diragukan lagi, 4 orang terakhir yang memilih ditakdirkan untuk mati. Benar saja, begitu Yang Xiaotian selesai berbicara, sejumlah besar ahli dari istana iblis Abi bergegas mengambil ramuan dan menelannya, karena takut tidak akan mendapatkannya. Wajah kepala istana iblis Abi berubah tidak yakin, namun akhirnya dia memilih menelan ramuan ajaib. Pada akhirnya, hanya 4 yang tersisa. Yang Xiaotian memberi isyarat kepada iblis kebencian abadi, yang mengerti dan dengan sapuan telapak tangannya, membunuh 4 orang terakhir. Melihat keempat orang yang terhempas sampai mati, yang lain merasa beruntung. Menatap kepala istana dari istana iblis Abi dan yang lainnya, Yang Xiaotian berkata, hanya aku yang bisa membatalkan ramuan pengendali ini. Kuharap kalian semua tidak gegabah minum obat detoksifikasi. Jika terjadi sesuatu, jangan salahkan aku karena tidak memberi tahu kalian sebelumnya. Jika kau punya pikiran yang tidak setia, ramuan itu akan aktif, dan jiwamu akan terasa seperti dilahap ribuan serangga, nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tentu saja, jika kau tetap setia, tidak akan terjadi apa-apa. Orang-orang di istana iblis Abi mengangguk patuh. Setelah itu, Yang Xiaotian memerintahkan kepala istana dari istana iblis Abi untuk melaporkan kepadanya tentang masalah istana iblis Abi dan Xie Bi dari waktu ke waktu, lalu membiarkan mereka pergi. Kepala istana dari istana iblis Abi dan yang lainnya memberi hormat kepada Yang Xiaotian sebelum pergi melalui udara. Melihat mereka pergi, Yang Xiaotian merenung. Ia tak menyangka bahkan istana iblis Abi dan Raja Mayat Air Hitam pun bersekutu dengan Xie Bi. Terutama teror Raja Mayat Air Hitam, Yang Xiaotian ingat dengan jelas. Raja Iblis Agung dari klan Ming juga merupakan karakter yang tangguh, tidak kalah kuat dari leluhur istana iblis Abi. Klan Ming, pada zaman dahulu kala, merupakan suku yang menakutkan. Tampaknya dia perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Meskipun Master Ding telah memulihkan kekuatan 7 serangan penghancuran daunnya, akan tetap menjadi tantangan jika ia harus menghadapi Raja Mayat Air Hitam, Raja Iblis Agung klan Ming, dan leluhur istana iblis Abi secara bersamaan. Oleh karena itu,
dia perlu menemukan lebih banyak air suci Dao Surgawi lapisan ketujuh untuk memulihkan kekuatan Guru Ding. Yang Xiao Tian bertanya kepada Raja Binatang Racun apakah dia tahu di mana menemukan air suci surgawi Dao lapisan ketujuh. Lagi pula, Raja Binatang Racun lebih akrab dengan alam kematian. Raja Binatang Buas Racun merenung dan berkata, dulu, penguasa terdahulu meninggalkan sebuah brankas harta karun, yang konon berisi air suci Dao surgawi lapisan ketujuh, dan jumlahnya cukup banyak, ratusan unit. Namun, hanya Raja Asura yang tahu di mana gudang harta karun itu berada. Yang Xiao Tian sangat bersemangat, ratusan unit air suci Dao surgawi lapisan ketujuh. Ya, seharusnya ada ratusan, Raja Binatang Racun mengangguk. Mantan penguasa hanya memberitahu Raja Asura tentang lokasi gudang harta karun itu. Namun, meskipun Raja Asura tahu lokasinya, hanya orang yang memegang cincin Raja Neraka yang bisa membukanya. Baiklah, kalau begitu mari kita menuju ke tanah dingin ekstrim sekarang, kata Yang Xiao Tian saat dia dan yang lainnya terbang. Saatnya bertemu Raja Asura. Sebelumnya, ia telah lama berniat menemui Raja Asura dan Raja Hantu Tulang Putih di bawah komando Raja Neraka. Saat Yang Xiao Tian dan yang lainnya bergegas menuju tanah dingin ekstrim dengan kapal terbang naga kesengsaraan, Xie Bi juga menerima berita besar, utusan hak kematian telah menemukan keberadaan pedang abadi. Setelah mengetahui keberadaan pedang abadi, Xie Bi sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak, hebat. Pedang abadi akhirnya ditemukan. Akhirnya, ditemukan. Dengan pedang abadi yang ditemukannya, dia dapat mengolah teknik Raja Alam Kematian hingga sempurna, dan lain kali akan membawa malapetaka bagi Yang Xiao Tian. Bab 1552, bagi keluarga Gao, ini mungkin bukan hal yang baik. Segera, Xie Bi memimpin kelompok untuk mencari pedang abadi. Namun, untuk mencegah berita bocor, dia hanya membawa utusan hak kematian, penguasa hantu Luosen, dan 9 orang lainnya ke Laut Hantu Blood Nether. Utusan hak kematian menemukan bahwa pedang abadi berada di Laut Hantu Darah Nether. Bertahun-tahun yang lalu, Raja Alam Kematian telah berlatih lama di Laut Hantu Darah Nether dan telah mendirikan rumah gua rahasia di sana. Pedang abadi berada di dalam rumah gua di Laut Hantu Darah Nether. Yang mulia, klan Tulang Putih saat ini berada di Laut Hantu Darah Nether. Jika mereka menemukan kita, apa yang harus kita lakukan? Tanya penguasa hantu Luosen. Klan Tulang Putih tinggal di Laut Hantu Darah Nether. Saat mereka pergi ke Laut Hantu Darah Nether untuk mencari pedang abadi, mereka mungkin akan ditemukan oleh klan Tulang Putih. Tak seorang pun bisa menghentikanku merebut pedang abadi. Tatapan Xie Bi berubah dingin, siapapun yang menghalangi, akan mati. Jika klan Tulang Putih menghalangi, maka klan Tulang Putih akan musnah. Baik, Yang Mulia, Xie Bi dan anak buahnya bergegas menuju Laut Hantu Darah Nether. Pada saat ini, di tanah dingin ekstrim di alam kematian, para tetua klan Asura berkumpul di istana membahas masalah yang menyangkut Yang Xiao Tian dan Xie Bi. Duduk di aula utama adalah Raja Asura, Wu An. Wu An melirik para tetua klan Asura dan berkata, alasan saya mengumpulkan semua orang di sini hari ini bukanlah untuk sesuatu yang besar. Beberapa hari yang lalu, saya menerima jimat pesan dari Xie Bi. Semua orang tercengang. Xie Bi, semuanya, lihatlah. Wu An menyerahkan jimat pesan kepada semua orang. Semua orang mengambil jimat pesan dan membacanya satu persatu. Setelah membacanya, semua orang tetap diam. Isi jimat pesan Xie Bi tentu saja untuk merekrut klan Asura, dan persyaratan yang dijanjikan Xie Bi sangat menggoda. Yang Mulia, apa maksudmu? Seorang tetua dari klan Asura melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati. Wu An merenung, aku telah menerima informasi bahwa Raja Mayat Air Hitam, Raja Iblis Yin Yang, Raja Iblis Agung Klan Ming, Raja Iblis Suci Emas, dan Patriark Istana Iblis Abi telah bersekutu dengan Xie Bi. Mereka bersedia bergandengan tangan dengan Xie Bi untuk membunuh Yang Xiao Tian. Mendengar nama-nama yang dibacakan Wu An, semua orang sangat terkejut. Raja Mayat Air Hitam, Raja Iblis Yin Yang, Raja Iblis Agung Klan Ming, Raja Iblis Suci Emas, dan Patriark Istana Iblis Abi, masing-masing dari mereka, hanya dengan hentakan kaki, dapat membuat alam kematian bergetar. Raja Mayat Air Hitam didukung oleh klan Mayat Air Hitam. Penguasa Iblis Yin yang didukung oleh klan Iblis Yin Yang. Penguasa Iblis Agung Klan Ming didukung oleh klan Ming. Raja Iblis Suci Emas didukung oleh klan Iblis Suci Emas, Patriark Istana Iblis Abi didukung oleh Istana Iblis Abi. Kekuatan-kekuatan ini bersatu dengan pihak Raja Alam Kematian dan menciptakan aliansi yang amat mengerikan. Selain itu,
Kemungkinan besar klan jahat dan klan benih iblis juga akan bersekutu dengan Xiebi, tambah Wuan. Bahkan keluarga Gao pun mungkin bersekutu dengan Xiebi. Apa? Keluarga Gao juga akan bersekutu dengan Xiebi. Para tetua klan Asura semuanya terkejut. Aliansi klan jahat dan klan benih iblis dengan Xiebi tidaklah mengejutkan, tetapi aliansi keluarga Gao dengan Xiebi sulit dipercaya. Kudengar keluarga Gao ingin bekerja sama dengan Yang Xiaotian, tetapi Yang Xiaotian menolak beberapa kali, membuat keluarga Gao marah, kata Wuan. Yang Xiaotian bisa memurnikan pil pencerahan tingkat surgawi kesengsaraan ke-14, yang bermanfaat bagi Akademi Suci Dao Surgawi. Tapi bagi keluarga Gao, itu mungkin bukan hal yang baik. Pada akhirnya, Yang Xiaotian akan memasok Akademi Suci Dao Surgawi dengan pil pencerahan kelas surgawi kesengsaraan ke-14 secara terus-menerus, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Jika Yang Xiaotian tidak mau bekerja sama dengan keluarga Gao, seiring waktu, Akademi Suci Dao Surgawi dan keluarga Meng, yang bekerja sama dengan Yang Xiaotian, bahkan mungkin melampaui keluarga Gao. Keluarga Gao tentu saja tidak ingin melihat hasil ini. Jika keluarga Gao ikut campur, Yang Xiaotian pasti akan mati, Wuan merenung. Jika klan Asura kita melayani Yang Xiaotian, akibatnya juga akan mati. Aku tidak sanggup melihat klan Asura kita menghadapi kepunahan. Para ahli klan Asura tetap diam. Banyak yang sudah menduga alasan pemanggilan Wuan. Wuan mengamati kelompok itu dan berkata, saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi klan Asura kami melayani Raja Neraka, bukan Raja Neraka yang baru ini, Yang Xiaotian. Karena Raja Neraka sudah tidak ada lagi, kita akan memisahkan diri dari pihak neraka dan bergabung dengan pihak Raja Alam Kematian, dan yang lainnya tidak akan berani bicara banyak. Seorang tetua dari klan Asura berdiri dan berkata, tapi Yang Mulia, bagaimana dengan Raja Hantu Tulang Putih dan Raja Binatang Racun dan yang lainnya? Wuan menjawab dengan dingin, mereka tidak bisa mengendalikan urusan klan Asura kita. Bukan hak mereka untuk ikut campur dalam perilaku kita. Apa yang perlu ditakutkan? Mendengar hal itu, tak seorang pun berani berkata lebih banyak lagi. Apapun keputusan Yang Mulia, kami akan patuh. Para tetua klan Asura berdiri, membungkuk, dan berkata, jika Yang Mulia bergabung dengan pihak Raja Alam Kematian, maka kami akan bergabung dengan pihak Raja Alam Kematian. Wuan mengangkat gelasnya dan tersenyum, bagus. Mulai sekarang, klan Asura kita akan bergabung dengan Raja Alam Kematian. Kita akan berbagi suka dan duka, hidup dan mati. Para tetua klan Asura juga mengangkat gelas mereka dan berteriak, berbagi suka dan duka, hidup dan mati. Suara mereka bergema di seluruh aula besar klan Asura. Pada saat ini, kapal terbang naga kesengsaraan sedang melaju menuju tanah tersembunyi klan Asura di tanah dingin ekstrim. Di atas kapal terbang, Yang Xiaotian membuka jimat pesan yang dikirim oleh kepala istana dari Istana Iblis Abi. Setelah membacanya, ia menyerahkan jimat pesan tersebut kepada iblis kebencian abadi dan Raja Binatang Buas Racun untuk dibaca. Setelah membaca, mereka pun tetap diam. Jimat pesan tersebut menyebutkan bahwa Xiebi telah bersekutu dengan Raja Mayat Air Hitam, Raja Iblis Agung Klan Ming, Raja Iblis Yin Yang, Raja Iblis Suci Emas, dan Patriark Istana Iblis Abi. Tak hanya itu, bahkan Raja segala kejahatan dan iblis dari iblis pun telah bersekutu dengan Xiebi. Setelah melihat pesan ini, hati semua orang menjadi berat. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Hitam, pikir Yang Xiaotian sambil menatap langit kelabu di depannya. Sebelumnya, Black Master mengincar penguasa segala kejahatan dan iblis dari iblis. Sekarang setelah penguasa segala kejahatan dan iblis dari iblis muncul, di mana Black Master? Meskipun ia percaya pada kekuatan dan kehebatan Black Master, Yang Xiaotian masih agak khawatir. Lagi pula, sekuat apapun Black Master, dua cakar akan kesulitan melawan empat tangan. Yang Mulia, tepat di balik pegunungan di depan terletak tanah tersembunyi klan Asura, Raja Binatang Racun menunjuk ke depan dan berkata kepada Yang Xiaotian. Pegunungan di depan tertutup seluruhnya oleh salju hitam. Setelah memasuki tanah yang sangat dingin, angin menderu, hembusan hitam membentuk lapisan demi lapisan, melihat sekeliling, semuanya tertutup salju hitam keabu-abuan dan angin dingin. Tak lama kemudian, Wuan juga menerima kabar kedatangan Yang Xiaotian dan Raja Binatang Beracun. Dia terkejut mendengar kedatangan Yang Xiaotian dan Raja Binatang Beracun, tetapi kemudian dia teringat pada zirah Raja Neraka yang dimilikinya dan menebak tujuan Yang Xiaotian melakukan kunjungan ini. Dia mengeluarkan zirah Raja Neraka, membelai zirah berkilau menawan di hadapannya dan bergumam,
kawan lama, sungguh sulit untuk melepasmu lagi. Karena berat rasanya berpisah denganmu, aku tidak akan mengantarmu. Bagaimana menurutmu? Bab 1553 Pengkhianatan Wuan. Angin dingin menderu, bertiup semakin kencang. Kapal terbang naga kesengsaraan menerobos lapisan angin dingin dan hawa dingin, mempertahankan kecepatannya, dan dengan cepat menuju ke arah klan Asura. Di bawah kekuatan jajaran besar kapal terbang naga kesengsaraan, angin dingin dan salju di depan dibajak dan disebarkan. Setelah melintasi pegunungan di depan, tidak lama kemudian Yang Xiaotian dan kelompoknya melihat kompleks istana megah berdiri di tengah hutan pegunungan yang luas. Di samping istana, ada sebuah patung besar. Patung ini bukan patung Raja Asura, melainkan patung binatang buas. Dari jauh, Yang Xiaotian dan kelompoknya melihat banyak ahli klan Asura berdiri di tengah angin dan salju. Rupanya, saat mengetahui kedatangan Yang Xiaotian, Raja Asura Wuan telah memimpin orang banyak menunggunya cukup lama. Melihat Raja Asura Wuan menunggu bersama orang banyak, Yang Xiaotian menarik kembali kapalnya, lalu terbang ke arah Raja Asura Wuan bersama yang lainnya. Wuan berdiri di sana, membiarkan angin dan salju berputar-putar, menatap Yang Xiaotian yang terbang ke arahnya. Tentu saja, dia pernah mendengar beberapa perbuatan Yang Xiaotian, tetapi sayangnya, dia mengumpulkan pikirannya dan memimpin kerumunan terbang menuju Yang Xiaotian. Wuan memberi salam kepada Yang Mulia, kata Wuan dengan hormat, sambil menangkupkan tinjunya saat mencapai Yang Xiaotian. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia. Para ahli klan Asura membungkuk. Senior Wu, tidak perlu formalitas. Yang Xiaotian melangkah maju, mendukung Wuan, lalu berkata kepada klan Asura, semuanya, tolong, tidak perlu formalitas. Raja binatang buas racun melangkah maju dan tersenyum pada Wuan. Wu tua, sudah bertahun-tahun. Kau tampak lebih bersemangat sejak mengasingkan diri di sini. Wuan terkekeh, di sini, tidak banyak masalah. Tentu saja aku bersemangat, lalu berkata kepada Yang Xiaotian, Yang Mulia, silakan. Diundang oleh Wuan dan lainnya, Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang menuju kompleks istana klan Asura. Setelah mencapai istana, pasukan klan Asura berlutut untuk menyambut Yang Xiaotian. Yang Mulia, kami telah menyiapkan pesta untuk menyambut Anda. Wuan tersenyum, bagaimana kalau kita pergi ke aula besar? Yang Xiaotian mengangguk. Pesta itu berlangsung hingga larut malam sebelum akhirnya berakhir. Setelah pesta berakhir, Wuan secara pribadi mengatur istana tempat Yang Xiaotian dan kelompoknya menginap. Setelah membuat pengaturan, Wuan memberi hormat pada Yang Xiaotian dan berpamitan. Melihat kepergian Wuan, Yang Xiaotian sedikit mengernyit, dia merasa Wuan tengah menyembunyikan sesuatu. Namun, mengingat pesta hari ini, dia tidak dapat memikirkan sesuatu yang salah. Setelah Wuan pergi, Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa istana dan sekitarnya, memastikan tidak ada masalah sebelum memakan buah dewa untuk dibudidayakan. Dalam beberapa hari terakhir, dengan mengonsumsi buah dewa matahari untuk kultivasi, kekuatan matahari dalam tubuhnya menjadi semakin besar. Dan tubuh dewa lainnya telah berkembang pesat, terutama tubuh dewa Dao Surgawi, yang telah berhasil menembus puncak lapisan ke-24, dengan harapan dapat menembus lapisan ke-25 dalam waktu 10 tahun. Jika dia terus berkultivasi dengan cara ini, tubuh dewa lainnya mungkin juga bisa menembus lapisan ke-25 dalam waktu 20 hingga 30 tahun. Satu-satunya masalah sekarang adalah tubuh surgawi matahari. Dia perlu menemukan ribuan buah dewa matahari lagi untuk mengolah tubuh dewa matahari. Namun, saat Yang Xiaotian dan kelompoknya tengah berkultivasi, segumpal angin dingin berwarna hitam menerjang masuk ke dalam istana mereka. Angin dingin hitam ini persis sama dengan angin dingin hitam di luar sana. Namun saat angin dingin hitam bertiup ke dalam istana Raja Racun, dia tiba-tiba membuka matanya, seluruh tubuhnya mengerahkan kekuatan suci, membentuk penghalang hijau di sekelilingnya. Saat penghalang hijau itu naik, dia menemukan bahwa di dalam angin dingin yang hitam, ada zat hitam yang meresap ke dalam penghalang hijaunya. Bahkan penghalang hijaunya tidak dapat menghentikan zat hitam ini. Yang Mulia, semuanya, hati-hati, teriak Raja Binatang Racun dengan geram, seraya melesat ke atas. Namun, saat ia melesat, ia melihat angin dingin hitam yang tak berujung menyapu, menyelimuti istananya dan Yang Xiaotian. Dalam kemarahannya, Raja Binatang Racun berteriak, Wuan, keluar. Bersamaan dengan itu, dia melancarkan pukulan dahsyat ke arah istana Wuan. Jejak tinju hijau itu menembus lapisan dingin hitam,
menyerang ke arah istana tempat Wuan berada. Namun, tepat sebelum jejak tinju itu mencapai istana, sebuah jejak telapak tangan menyambutnya. Ledakan, jejak tinju dan jejak telapak tangan bertabrakan. Larangan megah di deretan istana bersinar dengan cahaya yang bergetar. Banyak sosok muncul dari kegelapan angin dingin. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Raja Asura Wuan. Pada saat ini, Yang Xiaotian, Meng Bingsui, dan yang lainnya juga keluar dari istana. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Raja Binatang Racun bertanya dengan mendesak saat melihat Yang Xiaotian muncul. Saya baik-baik saja, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, lalu bertanya kepada Meng Bingsui dan yang lainnya, Nona Meng, apa kabar? Tuan muda, saya baik-baik saja, Meng Bingsui menggelengkan kepalanya. Baik-baik saja, Wuan tertawa, bolehkah aku memberitahu kalian semua, minuman yang kalian minum hari ini bermasalah. Hati semua orang tenggelam. Mustahil. Wajah Raja Racun Binatang menjadi gelap, kalau minuman zaman sekarang bermasalah, aku pasti tidak akan menyadarinya. Dikenal sebagai Raja Racun Binatang, ia memiliki persepsi yang tajam terhadap semua racun. Terlebih lagi, ia memiliki tubuh 10.000 racun, jika minuman itu beracun, ia akan langsung mengetahuinya saat bersentuhan. Minumannya tidak beracun, Wuan tersenyum, kalau memang ada racun, kau pasti tahu. Itu sesuatu yang bisa membuat seseorang kehilangan kekuatan surgawi untuk sementara. Benda ini, tak berbentuk dan tak berasa, tidak beracun. Bahkan ahli racun terbaik pun tak dapat mendeteksinya. Hilangnya kekuatan surgawi untuk sementara. Wajah Raja Binatang Racun dan yang lainnya berubah. Jika kekuatan surgawi hilang, bahkan jika kekuatan fisik mereka tetap ada, mereka akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih, tidak dapat melarikan diri. Yang Xiaotian menatap Wuan dengan dingin, mengapa? Wuan tertawa, tidak ada alasan, hanya tidak ingin klan Asura mengikutimu menuju kematian. Wuan, meskipun Yang Mulia telah melakukan segalanya untukmu, mempercayaimu, kau mengkhianatinya. Raja Binatang Racun meraung, melancarkan pukulan lain ke arah Wuan, dasar tak setia dan pengkhianat. Melihat pukulan Raja Racun, Wuan membalas dengan pukulan, membuat Raja Racun terpental mundur, merasakan ki dan darahnya bergesekan, tenggorokannya memanas, dan dia pun memuntahkan seteguk darah. Kekuatan sucimu perlahan menghilang sekarang, membunuh kalian semua itu mudah, Wuan tertawa, lebih baik kau menyerah dengan patuh. Selesai berbicara, ia menjulurkan cakarnya ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, demi Yang Mulia di masa lalu, aku bisa membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Cakar kekuatan es gelap langsung mencapai wajah Yang Xiaotian. Leluhur tua lainnya dari klan Asura juga bergerak, meraih Meng Bingsui dan Raja Binatang Racun. Ketika kekuatan Wuan dan yang lainnya hendak menangkap Yang Xiaotian dan yang lainnya, tiba-tiba seluruh tubuh Yang Xiaotian meletus dalam kobaran api kemasan, membubarkan kekuatan cakar ahli milik Wuan dan klan Asura. Sementara Wuan dan yang lainnya terkejut, mereka melihat kuali emas besar terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Melihat kuali emas raksasa ini, wajah Wuan menjadi gelap, mustahil. Kau kehilangan kekuatan suci, bagaimana kau masih bisa mengendalikan artefak suci? Siapa bilang kekuatan suci mutlak diperlukan untuk menggerakkan artefak suci? Suara Master Ding menggelegar, seketika mengembang 10 juta kali lipat, semua rune dao beterbangan dari kuali. Bab 1554, Yang Xiaotian, aku ingin membunuhmu. Di bawah tatapan heran Wuan dan yang lainnya, guntur kesengsaraan dao surgawi yang tak berujung menghantam. Formasi Agung Sura, teriak Wuan, seluruh kekuatan surgawinya melonjak keluar, kekuatan tak terbatas meledak dari dalam dirinya. Klan Asura, yang awalnya merupakan salah satu klan kerajaan terkuat di neraka, sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunan mereka di bawah aktivasi kuat Wuan. Leluhur klan Asura lainnya juga ikut bergabung dengan sekuat tenaga mereka. Kekuatan garis keturunan klan Asura berkumpul bersama, membentuk alam Asura. Ledakan, kekuatan 7 serangan penghancur dao milik Master Ding berbenturan dengan kekuatan Sura. Langit dan bumi berguncang. Para ahli dari klan Asura merasakan getaran hebat di seluruh tubuh mereka, beberapa terlempar ke belakang, bahkan Raja Asura Wuan merasakan darahnya bergejolak, darah merembes dari sudut mulutnya. Ketidakpercayaan melanda Wuan. Raja Neraka memiliki 10 orang kuat, dan kekuatannya merupakan yang paling utama di antara mereka. Baru saja, dia dan ribuan leluhur klan Asura menyerang sekaligus, namun tidak dapat menahan kekuatan kuali emas besar ini. Ia menoleh,
Melihat di antara ribuan leluhur, ratusan telah terpental, dan bahkan mereka yang tidak terpental pun menyemburkan darah. Pada saat ini, seluruh cahaya surgawi yang Xiao Tian melonjak, didukung oleh kekuatan 10 tubuh surgawi-surgawi yang menentang besar, 10 leluhur naga melingkar di belakangnya di langit. Di bawah kekuatan 10 leluhur naga, semua angin dingin dan semua salju hitam lenyap. 10 leluhur naga. Wuan terkejut, tubuh surgawi naga primordial yang Xiao Tian telah menyatu dengan 10 leluhur naga. Tubuh surgawi naga primordial alam kesempurnaan. Bagaimana kau tidak terluka? Dia menatap Yang Xiao Tian dengan kaget. Yang Xiao Tian bukankah seharusnya dia seperti orang lainnya, untuk sementara kehilangan kekuatan surgawi? Bagaimana dia masih bisa mengoperasikan kekuatan surgawi? Tentu saja aku baik-baik saja. Yang Xiao Tian menatap Wuan dan anggota klan Asura dengan dingin. Wuan, demi Raja Neraka, aku memberimu satu kesempatan lagi. Jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Dia tidak tahu mengapa kekuatan surgawinya tidak terpengaruh, mungkin karena dia memiliki 10 tubuh surgawi-surgawi yang menentang besar. Dia bergerak di belakang Meng Bingsui dan kelompoknya, melambaikan tangannya, menyalurkan kekuatan surgawi ke dalam tubuh mereka. Mendengar hal itu, Wuan tertawa terbahak-bahak. Yang Xiao Tian, aku lebih baik mati saat bertarung daripada melayanimu lagi, dan aku juga tidak akan membiarkan klan Asura mati untukmu. Setelah berkata demikian, dia sekali lagi mengaktifkan seluruh kekuatannya, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, menyerbu ke arah Yang Xiao Tian. Dalam pandangannya, selama dia berhadapan dengan Yang Xiao Tian, Raja Binatang Racun, Meng Bingsui, dan yang lainnya tidak akan menjadi ancaman, termasuk kuali raksasa itu. Yang mulia, awas, teriak Raja Binatang Racun dengan nada mendesak ketika melihat Wuan menyerang Yang Xiao Tian. Saat dia berbicara, kekuatan Wuan menyerang Yang Xiao Tian. Akan tetapi, kekuatan penghancur Wuan tidak dapat mencapai Yang Xiao Tian, justru Master Ding yang entah bagaimana melangkah di depannya. Di bawah nyala api cahaya keemasan Guru Ding, kekuatan Wuan tidak dapat maju sedikitpun. Wuan menatap Master Ding yang tengah memancarkan rune Dao, raut wajahnya berubah, lalu tiba-tiba menepukkan tangannya ke perisai api cahaya keemasan milik Master Ding. Dengan suara keras, dua jejak tinju hitam menghantam perisai yang dibentuk oleh api cahaya keemasan. Kekuatan dingin dari jejak tinju itu menyebar, mengembun, dan meresap, mencoba membekukan Master Ding. Kekuatan klan Asura sangat berbisa, mereka yang terdampak akan membekukan garis keturunan mereka, dan jiwa mereka pun akan terkikis. Namun, api cahaya keemasan Master Ding hanya bergetar, membubarkan kekuatan dingin telapak tangan itu sepenuhnya. Adapun Wuan sendiri, dia merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat menghantamnya, memaksanya mundur berulang kali. Bunuh. Beberapa ahli dari klan Asura juga terbang, meluncurkan formasi besar klan Asura, cahayanya melesat ke langit, membentuk bayangan raksasa Dewa Asura yang memegang tombak, menyerang Yang Xiao Tian dan yang lainnya. Yang Xiao Tian dengan dingin, delusi, kematianmu tidak pantas dikasihani. Dia telah memberi Wuan dan yang lainnya kesempatan sebelumnya, jika mereka tidak menginginkannya, maka mereka harus mati. Bunuh. Suara Yang Xiao Tian dingin, niat membunuhnya membekukan udara. Guru Ding memahami maksud Yang Xiao Tian, lalu terbang bagaikan anak panah api keemasan yang membumbung tinggi ke angkasa, menembus bayangan Dewa Asura yang dibentuk oleh formasi Agung Sura. Begitu saja, gambar Dewa Asura hancur oleh serangan Master Ding, dan dalam sekejap mata, ia menghilang. Terkena dampak balik dari kekuatan formasi Agung Sura, semua ahli dari klan Asura berulang kali terpaksa mundur. Sebelum mereka sempat bereaksi, nyala api emas milik Master Ding melonjak, dan 7 serangan penghancuran Dao menyerang lagi. Langit dan bumi menjadi cerah. Di tengah gemuruh suara yang mengguncang dunia, formasi Agung Sura berkedip-kedip dan langsung tertusuk oleh 7 serangan penghancuran Dao. Setelah guntur kesengsaraan Dao Surgawi menembus formasi besar Sura, hujan guntur itu terus turun ke tanah klan Asura, menghancurkan istana demi istana. Meskipun istana Asura ini memiliki batasan yang kuat, mereka tidak dapat menahan kekuatan 7 serangan guntur penghancur Dao. Para leluhur klan Asura yang terusir terhempas, berjatuhan dari kejauhan, menyaksikan dengan amarah dan keterkejutan saat istana mereka dihancurkan. Wuan mencoba melawan namun hanya berhasil menangkis sebagian dari kekuatan 7 serangan penghancuran Dao, yang sama sekali tidak efektif. Menyaksikan fondasinya yang telah berusia ribuan tahun dihancurkan, Wuan mendidih karena amarah, matanya merah darah. Yang Xiao Tian, aku akan membunuhmu.
Dia meraung, saat armor surgawi muncul di tubuhnya. Melihat zirah surgawi ini, Raja Binatang Racun terkejut, zirah Raja Neraka. Zirah surgawi yang dikenakan Wuan merupakan zirah Raja Neraka yang dipercayakan kepadanya oleh Raja Neraka, kini dikenakan pada Wuan. Wuan menyalurkan kekuatan surgawinya, menggerakkan sepenuhnya zirah Raja Neraka. Seketika, cahaya merah darah dari zirah itu memancar, membentuk neraka merah darah di sekujur tubuhnya. Di bawah peningkatan armor Raja Neraka, kekuatan dan pertahanan Wuan meningkat secara signifikan. Mati, tinju Wuan melesat ke arah Yang Xiaotian. Seketika, kekuatan surga dan neraka bersatu menjadi dua jejak tinju raksasa, menerobos lapisan gelombang udara, menghantam Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat kekuatan tinju Wuan melesat ke arah Yang Xiaotian, tiba-tiba Meng Bingsui mengangkat tangannya dan mendorong ke depan, mengirimkan Frost Force biru beku yang menderu keluar, membekukan kekuatan tinju Wuan di udara. Saat kekuatan tinjunya dibekukan oleh Meng Bingsui, Wuan tercengang, bukankah Meng Bingsui dan yang lainnya seharusnya tidak memiliki kekuatan surgawi selama paling tidak 1 jam, bagaimana kekuatan surgawi mereka bisa pulih secepat itu? Apakah karena kekuatan 10 tubuh surgawi-surgawi penentang agung milik Yang Xiaotian? Kekuatan Yang Xiaotian terus mengalir tanpa henti ke Meng Bingsui dan kelompok Long Head Demon. Setelah kekuatan surgawinya pulih, Meng Bingsui bangkit dengan anggun, dan datang ke hadapan Wuan, sambil mengulurkan telapak tangan gioknya yang ramping. Wuan terkejut, mengangkat tangannya untuk menyambut serangan itu. Namun di saat berikutnya, Wuan terdorong mundur berulang kali, sambil menyadari tinjunya telah membeku dengan es dingin berwarna biru, kekuatan dingin yang mengerikan menyelimuti lengannya hingga ke seluruh tubuhnya. Wuan terkejut, kekuatan es macam apa ini, yang mampu melampaui kekuatan dingin Asura miliknya lebih dari 2 kali lipat dalam hal teror. Dia mencoba memanggil kekuatan surgawinya untuk melenyapkan kekuatan es terkuat milik Meng Bingsui, tetapi di saat berikutnya, telapak tangan giok Meng Bingsui menyerang lagi. Wuan hanya bisa mundur dengan canggung, dalam keadaan yang berantakan, bersamaan dengan itu, tangan yang lain menggenggam pedang Sura, menebas, ujung pedang itu merobek kekosongan, namun tidak mengenai Meng Bingsui, malah menyasar Yang Xiaotian. Matanya merah darah, hanya ingin membunuh Yang Xiaotian, karena begitu dia membunuh Yang Xiaotian, dia akan berhasil dan mundur. Bab 1555, Perbendaharaan Raja Neraka. Namun, ki pedang dari pedang Sura masih diblokir oleh Meng Bingsui. Seluruh tubuh Meng Bingsui bersinar dengan cahaya biru es, membentuk penghalang es di depan. Sura Blade Ki tidak dapat sepenuhnya menembus penghalang es ini. Saat Meng Bingsui bertarung dengan Wuan, kekuatan 7 serangan penghancuran Dao milik Guru Ding terus-menerus meledak ke arah klan Asura, membuat mereka terpental. Bahkan Wuan pun tak mampu menahan 7 serangan penghancuran Dao dari Master Ding. Gagasan bahwa para leluhur Asura ini mampu menahannya hanyalah khayalan belaka. Pada saat ini, di bawah infus kekuatan 10 tubuh surgawi penentang surgawi agung Yang Xiaotian, kekuatan surgawi Raja Binatang Racun, Iblis Kebencian Abadi, Li Heng, dan Raja Zi Teng berangsur-angsur pulih. Setelah pulih, Raja Binatang Racun menyerbu Wuan bagaikan binatang buas yang menyedihkan, sambil berteriak dengan marah, "Wuan, bersiaplah untuk mati." Dengan satu pukulan, kekuatan tubuh beracun melolong ke arah Wuan. Ekspresi Wuan berubah. Meskipun kekuatannya hebat, berhadapan dengan Meng Bingsui saja sudah sulit, apalagi jika harus berhadapan dengan Raja Binatang Beracun. Di bawah serangan gabungan Meng Bingsui dan Raja Binatang Racun, Wuan dipaksa mundur secara tidak terorganisir. Segera setelah itu, Iblis Kebencian Abadi yang telah dipulihkan, Li Heng, dan Raja Zi Teng juga bergabung dalam pengepungan terhadap Wuan. Wuan terpental, menyemburkan darah tiada henti. Pasukan Asura, bunuh. Raungan murka Wuan bergema di langit dan bumi. Awalnya, dalam rencananya, ia dan leluhur klan Asura dapat menyingkirkan Yang Xiaotian dan kelompoknya. Namun kini, ia terpaksa memanggil pasukan Asura yang sebelumnya ragu untuk digunakan. Mendengar raungan Wuan, pasukan Asura yang ditempatkan di kejauhan menyerbu seperti gelombang pasang. Seperti serangga yang mencoba menghentikan kereta. Li Heng memperhatikan pasukan Asura yang menyerbu, mengguncang tubuhnya, berubah menjadi wujud sejati naga kesengsaraan, dengan cakar naga yang menjulang tinggi menghadapi pasukan Asura yang mendekat. Raja Zi Teng juga berubah menjadi wujud sejati penopang langit dan bersama Li Heng menyerang pasukan Asura. Teriakan perang mereka menggemparkan langit. Saat suara benturan terus bergema, pasukan Asura dibantai dan diterbangkan tanpa henti,
mayat mereka berserakan seperti belalang tak berharga. Pasukan Asura dihancurkan oleh Li Heng, Raja Ziyiteng, dan Iblis Kebencian Abadi. Di bawah serangan terus-menerus 7 serangan penghancuran Dao Guru Ding, jumlah leluhur Asura makin menyusut. Wu An mengalihkan pandangannya ke arah pasukan Asura yang babak belur dan melihat sisa leluhur Asura yang tersisa tinggal kurang dari setengahnya, merasakan campuran antara kesedihan dan amarah. Saat ia lengah, bahunya kembali dihantam telapak tangan Meng Bingsui. Saat ia terhempas ke tanah, bahunya tertutup es biru, membuatnya tak bisa bergerak. Kekuatan beku yang mengerikan menyerbu tubuhnya. Sebelum dia bisa tenang kembali, Raja Binatang Racun memukul dadanya, membuatnya terpental lagi hingga hancur di kejauhan. Wu An batuk darah. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tiba di depan Wu An. Wu An menatap Yang Xiaotian, Raja Binatang Racun, dan yang lainnya dengan senyum getir. Yang Xiaotian, membunuhmu adalah keputusanku, ini tidak ada hubungannya dengan anggota klan Asura lainnya. Aku memintamu, selama bertahun-tahun klan Asura kita melayani Raja Neraka, biarkan sisa klan Asura hidup. Mata Raja Binatang Racun tampak dingin. Baiklah, Yang Xiaotian melirik para prajurit klan Asura, lalu memerintahkan Master Ding, Li Heng, dan Raja Ziyiteng untuk berhenti. Wu An juga memerintahkan klan Asura untuk menghentikan serangan mereka. Yang mulia, para leluhur Asura datang ke hadapan Wu An, semuanya menunjukkan ekspresi sedih. Namun, Wu An tersenyum, kemenangan milik raja, dan kekalahan milik para bandit. Jika aku mati, kalian semua tak perlu membalaskan dendamku. Setelah itu, ia melepas sirah Raja Neraka, memandanginya bak sepasang kekasih yang baru saja berpisah, matanya penuh kelembutan, kawan lama, aku mengantarmu pergi, aku sungguh enggan. Raja Binatang Buas Racun berkata dengan dingin, enggan. Wu An, baju zirah ini dipercayakan kepadamu oleh Yang Mulia untuk diamankan, dan kau berani mengklaimnya sebagai milikmu, sekarang kau bicara tentang mengirimkannya. Pada akhirnya, kau hanya didorong oleh keserakahan pribadi, menolak mengembalikan sirah Raja Neraka, yang menyebabkan begitu banyak anggota klan Asura mati untukmu. Apa kau tidak malu? Wu An marah dalam hati tetapi tidak menemukan kata-kata untuk membantah. Memeriksa armor Raja Neraka yang dikembalikan dengan kekuatan jiwanya, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya memastikan keasliannya sebelum mengambilnya kembali. Sirah Raja Neraka akhirnya kembali menjadi miliknya. Sekarang ketiga benda neraka itu bersatu kembali. Raja Neraka pernah meninggalkan gudang harta karun dan memberitahumu lokasinya. Di mana letaknya? Tanya Yang Xiaotian. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Wu An, tanpa rencana lain, memimpin Yang Xiaotian dan rekan-rekannya menuju lokasi gudang harta karun. Gudang harta karun itu sebenarnya berada di tanah dingin ekstrim, itulah alasannya dia memindahkan klan Asura ke sana. Sebelum pergi, Wu An, yang tahu dia tidak akan kembali, mempercayakan banyak urusan kepada putranya dan memohon kepada Yang Xiaotian untuk mengizinkan klan Asura bersembunyi di sini di masa depan. Yang Xiaotian setuju. Setelah itu, Wu An memimpin rombongan meninggalkan permukiman klan Asura. Setelah terbang selama setengah hari, mereka tiba di depan sebuah gunung es. Bertahun-tahun yang lalu, gudang harta karun peninggalan Yang Mulia berada di bawah gunung es ini. Wu An menunjuk ke arah gunung es di depan. Yang Xiaotian memerintahkan Raja Racun Binatang untuk menyegel kekuatan suci Wu An, lalu bersama semua orang, turun ke bawah tanah menuju gudang harta karun di bawah gunung es. Gunung es itu sangat keras, dan kelompok Yang Xiaotian berjuang untuk mencapai lokasi gudang harta karun. Pintu brankas itu sepenuhnya terbungkus es hitam. Saat Iblis Kebencian Abadi hendak menghancurkannya, Yang Xiaotian berkata, biarkan aku. Ia kemudian menekan telapak tangannya, yang berputar-putar dengan 8 api surgawi yang kacau, ke atas es hitam itu. Es hitam ini, yang dinginnya sampai ke sumsum tulang, memancarkan dingin hitam yang mencengangkan saat dibakar oleh 8 api surgawi caotik agung, dingin yang bahkan tidak dapat ditahan oleh alam tertinggi biasa. Setelah setengah jam terbakar di bawah 8 api surgawi kacau besar Yang Xiaotian, es berusia jutaan tahun itu akhirnya mencair, menampakkan pintu lemari besi. Pintu lemari besi itu terbuat dari besi dingin berwarna hitam, diukir dengan susunan batu neraka yang sangat besar, dan di bagian tengahnya terdapat alur. Melihat alur ini, Yang Xiaotian mengeluarkan cincin Raja Neraka, meletakkannya ke dalam alur, pas sekali. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan sucinya untuk memasukkan cincin Raja Neraka. Seketika, pintu brankas itu bersinar dan terbuka perlahan. Saat pintu brankas terbuka,
aliran cahaya harta karun dan aura keberuntungan mengalir keluar. Yang Xiaotian dan rekan-rekannya berjalan masuk, melihat harta karun langit dan bumi memenuhi ruangan. Harta karun tersebut ditumpuk di tanah, sebagian melayang di udara, sebagian sebesar gunung, sedangkan sebagian lainnya sekecil batu. Namun, Yang Xiaotian hanya melirik harta karun tersebut sebelum melanjutkan lebih jauh ke dalam brankas, mencari air surgawi lapisan surgawi ke-7 dan ramuan surgawi 80 juta tahun. Akhirnya, Yang Xiaotian mencapai bagian terdalam dari brankas itu. Setelah mencapai bagian terdalam, dia melihat butiran air suci Dao surgawi memancarkan aura roh kudus yang menakjubkan tergantung di sana. Bab 1556, Raja Binatang Beracun Berair Mata. Air suci Dao surgawi, masing-masing bagaikan mutiara emas yang jatuh dari langit, mengagumkan dan mempesona. Sesungguhnya, itu adalah air surgawi lapisan surgawi ke-7. Yang Xiaotian sangat gembira. Air surgawi lapisan surgawi ke-7 ini, jika dikumpulkan, seharusnya berjumlah sekitar 8 hingga 900 botol, jauh melebihi ekspektasinya. Wu An menatap air surgawi lapisan surgawi ke-7 yang berlimpah di hadapannya dengan mata penuh semangat. Sebenarnya, selama bertahun-tahun, ia telah mempertimbangkan untuk mendapatkan gudang harta karun ini, tetapi telah mencoba berbagai cara untuk membukanya tanpa hasil. Yang Xiaotian menggunakan vas batu giok yang telah disiapkan untuk mengumpulkan air surgawi lapisan surgawi ke-7 ini. Akan tetapi, setelah mencari di brankas harta karun, dia masih belum dapat menemukan ramuan surgawi 80 juta tahun. Dia memang menemukan obat dewa 70 juta tahun, tetapi dengan kondisi alam yang Xiaotian saat ini, dia sama sekali tidak tertarik untuk melirik obat dewa 70 juta tahun tersebut. Bersama-sama, Yang Xiaotian dan yang lainnya mengumpulkan semua harta karun dari brankas, tidak meninggalkan satu pun. Sementara itu, di dalam gudang harta karun, Yang Xiaotian menemukan beberapa buku, termasuk teknik kultivasi Raja Neraka dan beberapa jurnal yang ditulisnya. Yang Xiaotian menyimpan teknik kultivasi itu dengan aman, memilih untuk tidak langsung membukanya, dan keluar dari brankas bersama semua orang. Muncul dari tanah, Wu An, yang tahu bahwa dirinya akan segera meninggal, berkata kepada Yang Xiaotian, aku harap kau menepati janjimu, mengacu pada jaminan Yang Xiaotian untuk mengampuni para ahli lain dari klan Asura. Tentu saja, Yang Xiaotian menjawab, saya akan melakukan apa yang telah saya janjikan. Kemudian, setelah jeda, ia menambahkan, namun, Anda pernah berjanji kepada Raja Neraka, yang tidak Anda tepati. Ekspresi Wu An menjadi rumit. Dia tampaknya mengingat kembali kenangan mengikuti Raja Neraka di masa lalu, tetapi, selama bertahun-tahun, dia telah melupakan niat awalnya. Apakah kamu punya permintaan terakhir? Tanya Yang Xiaotian. Biarkan tubuhku tetap utuh, jawab Wu An. Begitu dia berbicara, pedang Yang Xiaotian tiba-tiba menusuk ke bawah, tepat ke tengah tenggorokan Wu An, menembus, dengan kekuatan dahsyatnya melenyapkan semua vitalitas dalam tubuh Wu An. Wu An membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Raja Binatang Racun menatap Wu An, ekspresinya bertentangan, dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan desahan. Setelah beberapa saat, Wu An benar-benar tak bernyawa dan tidak memiliki vitalitas. Yang Xiaotian mencabut pedangnya. Wu An jatuh ke tanah, membentuk cekungan berbentuk manusia di tanah bersalju. Iblis kebencian abadi dan beberapa orang lainnya menatap Raja Asura Wu An yang terkapar dengan emosi yang campur aduk. Sebagai bawahan terkuat Raja Neraka, reputasinya ditakuti secara luas, bahkan setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Namun kini, ia terbaring mati di sini. Kita kubur dia di sini, kata Yang Xiaotian kepada Raja Binatang Racun, agar dia bisa menjaga perbendaharaan Raja Neraka selamanya. Raja Binatang Racun gemetar, dan dengan hormat menjawab, terima kasih, Yang Mulia. Kemudian, Raja Binatang Racun secara pribadi menguburkan jasad Wu An di sini. Ia membuat lubang yang dalam di tanah dan menempatkan jasad Wu An di dalamnya, menyegel lubang itu dengan kekuatan suci. Ayo pergi. Yang Xiaotian tidak berlama-lama, membawa semua orang pergi melalui kehampaan. Meskipun dia menyukai salju, dia tidak menyukai salju hitam, dan dia tidak ingin tinggal di negeri yang sangat dingin lebih lama lagi. Meninggalkan tanah yang sangat dingin, angin dingin yang kencang masih berkecamuk di belakang, salju hitam berputar-putar. Di atas kapal terbang, Yang Xiaotian memberikan setengah dari air surgawi lapisan surgawi ke-7 yang baru diperoleh kepada Guru Ding untuk pemulihan. Pada saat yang sama,
dia mengeluarkan zirah Raja Neraka, pertama-tama meneteskan darah ke dalam zirah itu untuk memurnikannya terlebih dahulu, lalu menggunakan jejak jiwa untuk menandainya, dan memurnikan zirah Raja Neraka sekali lagi. Tak lama kemudian, dia menyempurnakan zirah Raja Neraka, menghubungkannya dengan hati dan jiwanya. Dengan pikirannya, Yang Xiaotian menutupi dirinya dengan zirah Raja Neraka. Zirah Raja Neraka membutuhkan cincin Raja Neraka untuk benar-benar melepaskan kekuatannya. Meskipun Raja Asura Wuan sebelumnya telah menyempurnakan zirah Raja Neraka, ia hanya bisa mengerahkan kekuatan permukaannya. Seandainya ia mampu mengerahkan kekuatan penuhnya, ia tidak akan mudah dikalahkan oleh Meng Bingsui dan yang lainnya. Yang Xiaotian secara bersamaan mengaktifkan cincin Raja Neraka dan zirah Raja Neraka. Seketika, cincin Raja Neraka dan zirah Raja Neraka memancarkan cahaya merah darah yang tiada taraf. Cahaya merah darah ini, alih-alih haus darah, malah menambahkan kekuatan tak tertandingi pada Yang Xiaotian. Dengan menyatunya kekuatan cincin Raja Neraka dan zirah Raja Neraka, suatu kekuatan dari kedalaman neraka memberkati Yang Xiaotian. Sosok berwarna merah darah mengelilingi Yang Xiaotian. Yang Xiaotian meninju ke depan, menyebabkan laut darah meraung, seakan-akan seluruh kekuatan neraka tercurah keluar, menghantam ujung langit. Langit dan bumi bergemuruh, bergema tiada henti. Inilah kekuatan sesungguhnya dari armor Raja Neraka. Setelah membiasakan diri dengan kekuatan armor Raja Neraka untuk beberapa saat, Yang Xiaotian memasukkannya ke dalam tubuhnya. Sekarang setelah masalah klan Asura terselesaikan, tibalah waktunya untuk mengunjungi Laut Hantu Blood Nether dan bertemu Raja Hantu Tulang Putih. Namun, saat Yang Xiaotian mengendalikan kapal terbang naga kesengsaraan dan semua orang menuju ke Laut Hantu Darah Nether, Raja Binatang Racun menerima berita mengenai klan Tulang Putih. Melihat jimat pesan, wajah Raja Binatang Racun berubah drastis, dipenuhi duka dan niat membunuh. Ia tersedak saat melapor kepada Yang Xiaotian, "Yang mulia, kamar dagang Cross Horizon baru saja mengirim pesan yang mengatakan telah terjadi pertempuran besar di Laut Hantu Blood Nether. Xiebi dan 9 utusan hak kematian turun ke Laut Hantu Darah Nether, dan pedang abadi Raja Alam Kematian diduga berada di Laut Hantu Darah Nether. Klan Tulang Putih bertempur sampai mati untuk menghentikan Xiebi mengambil pedang abadi. Sekarang, klan Tulang Putih hampir musnah." Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Tinju Yang Xiaotian mengepal, dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimana dengan Raja Hantu Tulang Putih? Raja Hantu Tulang Putih terluka parah, di ambang kematian. Raja Binatang Racun melaporkan dengan sedih. Terluka parah, di ambang kematian. Hati semua orang bergetar. Di antara 10 orang terkuat di bawah Raja Neraka di masa lalu, kekuatan Raja Hantu Tulang Putih adalah yang kedua setelah Raja Asura, dan sekarang dia terluka parah, di ambang kematian. "Ke Laut Hantu Darah Nether," seru Yang Xiaotian dengan marah. "Cepat, panggil jimat surgawi akselerasi, dan serang Laut Hantu Darah Nether dengan kecepatan penuh." Dengan itu, dia mengayunkan tangannya, menciptakan jimat surgawi percepatan, yang terus-menerus memperkuat kapal terbang naga kesengsaraan. Meng Bingsui, iblis kebencian abadi, dan yang lainnya juga berkonsentrasi pada pemanggilan jimat surgawi percepatan, yang terus-menerus memperkuat kapal terbang naga kesengsaraan. Lebih cepat, lebih cepat. Dengan semua orang berakselerasi dengan upaya penuh, kapal terbang naga kesengsaraan bahkan memancarkan lapisan api. Namun Yang Xiaotian masih merasakannya terlalu lambat, sangat lambat. Mereka semua berharap dapat mencapai Laut Hantu Blood Nether saat itu juga. Raja Binatang Racun memperhatikan Yang Xiaotian dengan cemas dan tidak sabar, ingin berbicara tetapi akhirnya terdiam. Raja Hantu Tulang Putih yang terluka parah dan sekarat mungkin tidak akan bertahan sampai mereka tiba. Karena jaraknya yang jauh dari Laut Hantu Blood Nether, bahkan dengan kecepatan yang dipercepat, akan memakan waktu lebih dari sebulan untuk mencapai Laut Hantu Blood Nether. Saat semua orang terus mempercepat kapal terbang naga kesengsaraan tanpa henti, keesokan harinya, Raja Binatang Racun menerima lebih banyak berita dari kamar dagang Cross Horizon. Melihat jimat pesan dari kamar dagang Cross Horizon, tangan Raja Racun Binatang gemetar saat membukanya, dan setelah membaca isinya, matanya memerah karena air mata. Bab 1558, Mempersiapkan Perang. Para ahli dari Aula Pemurnian Jiwa ini menyerang Yang Xiaotian dan kelompoknya bagaikan serigala dan harimau, takut Yang Xiaotian dan yang lainnya akan membawa pergi jasad Raja Hantu Tulang Putih. Mereka pun segera menghalangi jalan Yang Xiaotian dan kelompoknya. "Apakah kau mendapatkan harta karun di tubuh Raja Hantu Tulang Putih?" tanya Kepala Balai Pemurnian Jiwa dengan suara berat,
serahkan harta karun di tubuh Raja Hantu Tulang Putih. Raja Hantu Tulang Putih telah gugur dalam pertempuran, dan Raja Binatang Racun sangat berduka. Melihat para ahli dari Aula Pemurnian Jiwa datang untuk merampok orang mati dan bahkan mencegat mereka untuk meminta harta dari Raja Hantu Tulang Putih, niat membunuhnya melonjak hebat. Kalian semua sampah, mati. Raja Binatang Racun meraung, menyerang dengan telapak tangannya yang ganas. Sebuah pohon palem hijau beracun yang besar muncul dengan dahsyatnya. Master Aula Pemurnian Jiwa terkejut, tubuh racun segudang. Orang-orang dari Soul Refinement Hall bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mereka semua hancur berkeping-keping dalam guyuran darah. Hujan darah jatuh ke laut darah, memercik ke dalam tontonan bunga darah. Semua orang menatap dingin ke arah hujan darah dari anggota Soul Refinement Hall yang hancur sebelum terus terbang menuju Gua White Bone Ghost King dengan mayatnya. Setelah tiba di Gua Raja Hantu Tulang Putih, Raja Binatang Racun secara pribadi menguburkan Raja Hantu Tulang Putih di dalamnya dan mendirikan barisan besar di sekeliling gua untuk mencegah makhluk lain menodainya. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan yang lainnya menguburkan mayat para pengikut klan Tulang Putih. Setelah menguburkan murid-murid klan Tulang Putih, Yang Xiaotian tidak pergi. Ia malah duduk bersila di pulau tempat Raja Hantu meninggal, merenung. 10 tahun lagi, ia akan menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan Xie Bi, di mana Raja Mayat Air Hitam, penguasa Iblis Yin Yang, Master Iblis Agung Klan Ming, penguasa Iblis Suci Emas, pendiri Istana Iblis Abi, penguasa segala kejahatan, dan 7 iblis tertinggi pasti akan datang. Terlepas dari hasil pertarungannya dengan Xie Bi, para iblis tertinggi ini akan mengepung dan membunuhnya, ini akan menjadi pertarungan paling berbahaya dalam hidupnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari mampu melawan pihak Raja Alam Kematian dan Raja Mayat Air Hitam serta yang lainnya. Oleh karena itu, dalam dekade ini, ia harus segera meningkatkan kekuatan Master Ding, Meng Bingsui, dan lainnya. Setidaknya, Master Ding perlu pulih ke puncak 7 serangan penghancuran Dao. Meskipun ia memperoleh ratusan air surgawi lapisan surgawi ke-7 dari perbendaharaan Raja Neraka, jumlah air surgawi lapisan surgawi ke-7 ini masih jauh dari cukup untuk memulihkan Master Ding ke puncak 7 serangan penghancuran Dao. Oleh karena itu, dia masih perlu menemukan air surgawi lapisan surgawi ke-7 dalam jumlah besar. Ketika saatnya tiba untuk pertarungan hidup dan mati, jika kau ingin membunuh Xie Bi, kau harus berkultivasi hingga ke lapisan ke-10 tertinggi, kata Master Ding. Yang Xiaotian terkejut, mungkinkah itu lapisan ke-10 tertinggi? Tepat sekali, kata Master Ding, setelah Xie Bi menyempurnakan teknik Raja Alam Kematian, dia akan menerima peningkatan kekuatan asal dari alam kematian. Akan sulit bagimu, di alam lapisan ke-8 tertinggi, untuk membunuhnya kecuali kau bisa berkultivasi hingga alam lapisan ke-10 tertinggi. Alam lapisan ke-10 tertinggi, Yang Xiaotian merenung. Jika memang begitu, dia harus menemukan lebih banyak ramuan surgawi 80 juta tahun. Kalau tidak peduli seberapa cepat dia berkultivasi, mustahil untuk menerobos dari alam tertinggi ke-8 ke alam tertinggi ke-10 hanya dalam 1 dekade. Sekarang, dia masih memiliki 2 ramuan surgawi 80 juta tahun yang belum dia konsumsi atau tanam, tetapi 2 saja masih jauh dari cukup. Dia perlu menemukan setidaknya 4 lagi ramuan surgawi 80 juta tahun untuk memiliki harapan menembus lapisan ke-10 tertinggi. Setelah mengetahui Yang Xiaotian masih perlu menemukan 4 ramuan surgawi 80 juta tahun dan 1000 botol air surgawi lapisan surgawi ke-7, Raja Binatang Racun dan Iblis Kebencian Abadi tidak dapat menahan senyum kecut. Raja Binatang Buas Racun merenung, Xie Bi mungkin bahkan tidak memiliki 4 ramuan dewa 80 juta tahun di tangannya, seluruh alam kematian mungkin hanya memiliki dewa pengobatan alam atas dengan 4 di antaranya. Dewa pengobatan alam atas memiliki kebun obat dengan banyak sekali ramuan surgawi yang langka, kebun obatnya seharusnya memiliki 4 ramuan surgawi 80 juta tahun. Selain itu, taman obat yang mulia yang lama juga seharusnya memiliki 4 ramuan surgawi 80 juta tahun. Adapun air surgawi lapisan surgawi ke-7. Sambil berkata demikian, Raja Binatang Racun pun berpikir keras, tidak dapat memikirkan tempat di mana air surgawi lapisan surgawi ke-7 dapat ditemukan dalam jumlah sebanyak itu. Iblis Kebencian Abadi tiba-tiba berkata, mungkin ada satu tempat di mana 1000 botol air surgawi lapisan surgawi ke-7 dapat ditemukan. Raja Binatang Buas Racun terkejut, lalu langsung teringat tempat yang mungkin dirujuk oleh Iblis Kebencian Abadi, dan berseru kaget, apakah maksudmu panggung suci bencana surgawi? Ya,
Panggung suci bencana surgawi. Kata iblis kebencian abadi. Li Heng dan Raja Ziyiteng mendengar dan keduanya sangat terkejut. Jelas, mereka juga pernah mendengar tentang platform suci bencana surgawi. Platform suci bencana surgawi. Yang Xiao Tian bingung. Yang mulia, panggung suci bencana surgawi ini adalah tempat yang diciptakan oleh beberapa orang suci untuk mengatasi kesengsaraan selama periode khusus di alam desolate. Raja binatang racun menjelaskan kepada Yang Xiao Tian, karena itu adalah tempat di mana para orang suci alam desolate mengatasi kesengsaraan, banyak air surgawi lapisan surgawi ketujuh lahir di sana. Suatu ketika, seseorang mempertaruhkan hidup dan matinya dan memasuki pinggiran platform suci bencana surgawi, menemukan air surgawi lapisan surgawi ketujuh. Namun, wilayah itu dipenuhi dengan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Bahkan makhluk seperti Raja Mayat Air Hitam pun bisa tumbang jika mencoba memasuki wilayah itu. Hati Yang Xiao Tian tergerak, dan dia bertanya, di mana letak platform suci bencana surgawi? Di tanah suci bencana surgawi, kata Raja Binatang Racun. Tanah suci bencana surgawi. Yang Xiao Tian membacakan. Dia tahu tentang tanah suci bencana surgawi, tetapi letaknya jauh dari Laut Hantu Darah Neter, dan butuh waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapainya. Yang Xiao Tian bertanya kepada Guru Ding apakah ada keyakinan untuk memasuki platform suci bencana surgawi. Dengan 1000 botol air suci Dao Surgawi lapisan ke-6, aku bisa melindungimu di panggung suci bencana surgawi selama 1 jam, kata Master Ding. Namun, panggung suci bencana surgawi begitu luas, bahkan lebih besar dari lembah abadi. Belum lagi 1 jam, kau tidak akan bisa menjelajahi setiap sudut bahkan dalam 10 hari. Yang Xiao Tian terkejut dengan luasnya platform suci bencana surgawi. Tampaknya dia harus mengumpulkan lebih banyak air suci Dao Surgawi lapisan ke-6. Meskipun dia memiliki cukup banyak air suci Dao Surgawi lapisan ke-6, itu masih jauh dari cukup. Seketika, Yang Xiao Tian memerintahkan Raja Binatang Racun, Iblis Kebencian Abadi, dan yang lainnya untuk menggunakan semua koneksi guna menanyakan keberadaan Dewa Pengobatan Alam Atas dan menyuruh semua orang menyebarkan berita bahwa siapapun yang memiliki air suci surgawi lapisan ke-6 boleh menukarkannya dengan dirinya sendiri, dengan ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14 di kamar dagang Cakrawala Lintas. Kemudian, Yang Xiao Tian dan yang lainnya meninggalkan Laut Hantu Darah Neter malam itu, kembali ke kamar dagang lintas Cakrawala di negeri pengobatan awan. Setelah tawaran pertukaran Yang Xiao Tian menyebar, banyak sekte tertinggi di alam kematian berbondong-bondong ke negara obat awan. Ketika Yang Xiao Tian kembali ke kamar dagang lintas Cakrawala, sejumlah besar ahli yang ingin menukarkan ramuan pencerahan surgawi kesengsaraan ke-14 telah berkumpul di luar markas. Meskipun air suci surgawi lapisan ke-7 langka, air suci Dao Surgawi lapisan ke-6 masih berlimpah. Dalam beberapa hari, Yang Xiao Tian berhasil menukarkan ribuan botol air suci Dao Surgawi lapisan ke-6. Pada hari ke-7 setelah Yang Xiao Tian kembali ke kamar dagang Cross Horizon, seorang tamu tak diundang tiba. Dia adalah Chen Ziliang, yang sebelumnya telah mendemonstrasikan jurus tangan banyak orang suci dan berlatih tanding dengan Yang Xiao Tian. Melihat Yang Xiao Tian, Chen Ziliang berkata, "Kau mencari guruku. Guruku bilang dia bersedia bertemu denganmu." Yang Xiao Tian terkejut, "Tuanmu." Dia menyadari bahwa Chen Ziliang berarti Dewa Pengobatan Alam Atas.